Coba renungkan baik-baik dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Bapak Ibu, banyak di dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau kita merenungkan baik-baik setiap kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah lautan notifikasi, ya, scroll tanpa henti di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan video singkat yang tak habis-habisnya. Pernahkah kalian merasa rindu akan ketenangan dalam setiap kehidupan kalian semua? Sebuah jeda, sebuah tempat di mana jiwa kita bisa bernafas dan menemukan makna yang lebih dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, generasi kita adalah generasi yang menyukai media sosial, ya, generasi yang digempur dengan media sosial TikTok maupun YouTube, maupun IG dan lain sebagainya. Dengan segala kecepatan dan fokus pada visual, ya, dan akhirnya mempengaruhi mata dan pikiran Bapak Ibu Saudari. Mungkin saudara, kita merasa bahwa membaca Alkitab itu kuno, membosankan, atau terlalu berat dalam setiap kehidupan kita semua. Bagaimana jika saya katakan bahwa firman Tuhan justru adalah oase yang kita butuhkan? Justru firman Tuhan adalah jawaban yang saudara dan saya butuhkan, yang mampu menenangkan kegelisahan di dalam setiap hidup saudara dan saya, yang mampu Bapak Ibu Saudari menenangkan dan memberikan arah di tengah dunia yang serba cepat ini. Saudara, ini bukan tentang meninggalkan dunia digital kita, melainkan tentang menemukan cara untuk mengintegrasikan, ya, firman Tuhan ke dalam ritme kehidupan kita yang modern ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga kalian bisa menikmati kekayaan Tuhan di setiap musim-musim kehidupan kalian semua. Kita adalah generasi yang terhubung secara global. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, namun seringkali juga kita merasa terasing secara batin. Kita punya ribuan teman di media sosial, tapi mungkin hanya segelintir yang benar-benar mengenal saudara dan saya. Di balik setiap filter, di balik setiap caption yang sempurna, ada hati yang bertanya-tanya, apa tujuan hidup? Apa yang benar-benar penting dalam setiap kehidupanku? Saudara, Alkitab, firman Tuhan yang abadi di dalam setiap kehidupan saudara, bukan sekedar buku sejarah atau kumpulan aturan kuno di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Alkitab adalah surat cinta dari Sang Pencipta kita semua. Sebuah panduan untuk menemukan makna sejati kehidupan manusia, apapun zamannya. Saya mau bilang apapun zamannya, dari zaman dulu sampai era kita sekarang. Sehingga saudara tahu di dalam setiap kehidupanmu, engkau bisa menemukan makna hidup. Engkau bisa menemukan identitasmu yang sesungguhnya, bahwa kamu dan saya adalah anak-anak Allah dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka saudara akan menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh likes dan followers saudara. Mari sama-sama kita jelajahi bagaimana firman Tuhan bisa berbicara langsung ke hati kita, sehingga saudara selalu mendambakan kebenaran. Bahkan di era, ya, di mana saudara kita diasup dengan hal-hal yang pendek dalam kehidupan kita semua. Ingat ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup di zaman di mana rentang perhatian kita itu diukur dalam hitungan detik. Video 15 detik, story 24 jam yang kita lihat di teman-teman kita semua, dan informasi yang harus diserap secara cepat, ya, secara kilat dalam setiap pikiran kita semua. Jika saudara merasa bahwa membaca Alkitab yang tebal itu seperti mendaki gunung Everest, Bapak Ibu Saudari, saudara, bagaimana jika saudara dan saya mengubah perspektif kita pada kesempatan pagi ini, sehingga saudara dan saya bisa menemukan potongan-potongan hikmat ilahi yang kuat, yang relevan dalam kehidupan saudara dan saya, dalam cuplikan-cuplikan singkat, mungkin seperti klip TikTok yang paling menginspirasi saudara dan saya. Ingat baik-baik, firman Tuhan memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Bahkan dalam ayat-ayat yang pendek sekalipun, saudara, ini bukan tentang menghabiskan berjam-jam,
tetapi tentang membuka hati saudara dan menerima kebenarannya dalam setiap kehidupan kita semua. Sepotong demi sepotong kita nikmati setiap kebenaran firman Tuhan, ya. Setiap hari sepotong, besok lagi sepotong. Bayangkan kalau sepotong itu Bapak Ibu Saudari berbulan-bulan kalian lakukan dengan setia, dengan ketekunan. Sepotong-potong itu Bapak Ibu Saudari menjadi bertahun-tahun lamanya. Sehingga saudara dapat menemukan setiap detik yang kita habiskan dengan firman-Nya adalah investasi yang tak ternilai bagi jiwa saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, ya, supaya saudara mengerti. Membaca Alkitab buat generasi, ya, TikTokers Bapak Ibu Saudari. Bible reading Bapak Ibu Saudari for the TikTok generation. Sehingga saudara dan saya menikmati firman Tuhan di zaman yang serba pendek ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara tetap dapat menikmati firman Tuhan di zaman yang serba pendek ini. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi pagi hari ini kita mau merenungkan Bible reading for the TikTok generation. Buat saudara dan saya tentunya yang menikmati teknologi setiap harinya dalam kehidupan kita semua. Saudara hidup di era di mana perhatian manusia sangat pendek. Baik TikTok, baik IG, baik YouTube, Bapak Ibu Saudari, ya, yang mendominasi kebiasaan kita dengan konten 15-60 detik, 15-60 detik. Sehingga pendeta dan penginjil seperti saya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, harus belajar bagaimana saudara kita membuat konten 15-60 detik supaya orang-orang menonton video kita semua. Ya tentunya kalau kita memberitakan Injil supaya mereka jangan terhilang di dalam setiap hidup mereka. Saudara, tantangannya bagaimana kita tetap setia merenungkan firman Tuhan yang dalam, yang deep dan transformatif, yang mengubah hatimu dan hatiku di tengah-tengah budaya yang serba cepat ini dan instan. Saudara, Mazmur pasal 1 kita buka sama-sama. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bukan sekedar informasi, melainkan makanan rohani bagi jiwa saudara, bagi jiwamu, bagi jiwaku. Dan mata ini adalah jendelanya, Pak, Bu. Mata ini adalah jendelanya, saudara. Sehingga saudara, setiap kita semua, ketika firman Tuhan bukan sekedar informasi, melainkan makanan rohani, yang kita butuhkan adalah mencerna setiap firman Tuhan dengan seksama. Ya, ada orang makan dia bisa mencerna dan dia bisa bilang makanan ini enak. Ya Bapak Ibu Saudari, karena dia bisa mencerna dengan baik setiap rasa, setiap kualitas yang dihadirkan di dalam masakan tersebut yang dia makan. Tapi ada orang-orang juga yang makan asal kenyang, gitu Bapak Ibu Saudari. Pokoknya gue makan yang penting kenyang. Yang penting gue gereja dengerin firman Tuhan, nanti gue pulang lagi. Ya sudah. Seperti itu saja Bapak Ibu Saudari. Dia tidak menikmati setiap makanan yang dihadirkan. Dirasa dengan baik, dengan seksama dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, yang pertama kita renungkan, firman Tuhan bukan sekedar informasi, melainkan makanan rohani. Sehingga saudara membutuhkan pencernaan dengan seksama. Yang pertama, tantangan generasi TikTok di dalam membaca Alkitab. Ya, baik TikTok dan media-media yang lainnya, apapun itu namanya. Saudara, ada budaya skimming namanya. Budaya skimming. Yang artinya saudara membaca itu secara sekilas. Betul atau betul?
Saudara scroll secara sekilas, mana yang menikmat, mana yang mungkin saudara pengen tonton dan lain sebagainya. Kita terbiasa men-scroll dengan cepat. Tetapi Alkitab memanggil kita untuk menyelidiki. Ingat, saudara dihadirkan dengan dunia digital yang men-scroll dengan cepat. Tetapi ingat baik-baik, Alkitab memanggil saudara untuk menyelidiki. Di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 39. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-39, Bapak Ibu Saudari. Dikatakan demikian. Ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, justru Alkitab memanggil kita sebenarnya untuk menyelidiki kitab suci. Ya Bapak Ibu Saudari, sama seperti Maria yang menyimpan dan merenungkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita diajar bagaimana Maria menyimpan dan merenungkan firman itu di dalam hatinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari, supaya saudara jangan terdistrak membaca Alkitab secara sekilas. Inilah tantangannya, ya. Tantangan generasi saat ini dalam membaca Alkitab. Karena terbiasa membaca sekilas, akhirnya Alkitab pun juga dibaca secara sekilas. Tidak diselidiki dengan seksama. Pokoknya yang penting amin, amin. Ada amin Bapak Ibu Saudari? Amin. Padahal tidak tahu aminnya mengenai apa yang disampaikannya. Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, masa saudara mau diberi makan tapi tanpa saudara tahu apa yang saudara pesan dalam setiap hidupmu? Sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara perlu memakan setiap makanan-makanan firman Tuhan yang sehat. Tentunya yang berasal dari setiap penafsiran yang baik, yang berasal dari eksegesis yang baik, penafsiran-penafsiran yang baik di dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga kita dapat mencerna, kita dapat mengambil makna, ya, sari daripada setiap kebenaran firman Tuhan. Dan itu bisa memuaskan setiap jiwamu. Ini yang paling penting Pak Bu. Ya. Yang kedua, tantangan generasi TikTok dalam membaca Alkitab, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah distraksi digital. Ya, kita mau baca Alkitab tetapi kemudian mulailah masuk notif, mulailah masuk like, siapa nih yang notif, siapa yang nge-like, siapa yang komen. Lalu kemudian kita lihat, oh ada yang komen nih. Dan kita happy dengan like mereka, dengan komentar mereka. Karena mulai ada yang komen di media sosial kita semua. Dan akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan itu mengalihkan kita dari duduk diam di hadapan Tuhan. Itu mengalihkan saudara dan saya. Dan saudara tidak membaca Alkitab akhirnya. Yang saudara baca adalah notif, like, komentar. Lalu kemudian saudara balas lagi. Dan tidak terasa waktu ketika saudara balas-balas komentar sudah sejam. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu baru dari satu media sosial, belum dari yang lainnya. Saudara, solusinya apa ketika saudara terdistraksi dengan hal-hal demikian? Solusinya simple, matikan dunia, nyalakan firman. Matikan dunia dengan segala notifikasinya dan nyalakan firman dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari, ini yang kedua, tantangan generasi ini dalam membaca Alkitab. Selain budaya membaca Alkitab secara sekilas, lalu kemudian ada tantangannya distrak digital. Ya Bapak Ibu Saudari, kita duduk di gereja, seringkali ada orang-orang yang membuka handphone, bukan membuka Alkitab, tapi membuka notif, like, komentar, media sosialnya, chatnya, dan lain sebagainya. Saudara, ketika kita ada distraksi model demikian, solusinya cuma satu, matikan dunia itu. Dan saudara nyalakan firman Tuhan dalam hidup saudara. Belajar kembali fokus dalam kehidupanmu. Sehingga saudara tidak terdistrak. Lagi di gereja, lagi dengar firman. Tapi saudara sibuk asik main handphone. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Padahal cuma 1-2 jam kita di gereja. Ya, kita mendengar firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kecuali
kalau saudara mau membuka Alkitab di handphone saudara. Kalau saudara mau merenungkan firman Tuhan di handphone saudara, it's no problem. Termasuk ketika saudara berbisnis di handphone saudara, it's no problem, gak masalah Pak Bu. Ya, karena ketika saudara berbisnis itu pun tanggung jawab. Setiap kehidupan saudara, ya saudara punya tanggung jawab, apalagi yang sudah berkeluarga. Punya tanggung jawab atas keluarga saudara, atas istri, pasangan saudara, anak-anak saudara. Ya, sehingga saudara bisa menggunakan setiap media yang kita miliki di handphone. Untuk apa? Menghasilkan cuan Pak Bu. Ya, kecuali untuk hal-hal demikian, no problem. Silakan saudara aktifkan, nyalakan handphone saudara. Tetapi yang ketiga kita belajar. Inilah tantangan yang ketiga bagaimana generasi ini menghadapi tantangan dalam membaca Alkitab. Yaitu ketika mereka memiliki mentalitas instant spiritual growth. Saudara, kita ingin pertumbuhan rohani secepat mie instan. Padahal tidak bisa. Nggak bisa Pak Bu. Saudara berharap bertumbuh secara rohani dengan cepat tanpa saudara bersekutu dengan Tuhan. Tanpa saudara berprogres dengan baik merenungkan firman Tuhan. Tanpa saudara ya menjauhkan diri saudara daripada setiap dosa. Saudara tidak demikian. Kalau saudara ingin pertumbuhan rohani secepat mie instan, saudara tidak akan pernah terjadi dalam spiritual growth-mu, dalam iman kerohanianmu. Saudara, Tuhan merindukan ada pembentukan karakter. Ya, ada pembentukan karakter seperti Daud, ada pembentukan karakter seperti Yusuf, dan itu membutuhkan proses puluhan tahun dalam setiap hidup mereka. Ingat baik-baik. Jadi jangan berharap saudara satu kali saudara dengar firman Tuhan lalu kemudian saudara diubah. Atau saudara mungkin seminggu, sebulan saudara datang ke gereja, mendengar firman Tuhan terus kemudian saudara langsung berubah. Tidak Pak Bu. Tidak. Saudara, karena setiap ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara dan saya mau melakukannya atau tidak, tergantung hati dan kehidupan. Yang bisa menghidupkan firman Tuhan dalam setiap hidup saudara adalah saudara sendiri. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, karaktermu itu terbentuk seperti apa yang Tuhan inginkan dalam proses hidupmu setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudari, gereja itu hanya apa Bapak Ibu Saudari? Sarana supaya saudara mengenal Tuhan yang benar, supaya saudara dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jangan punya mentalitas instant spiritual growth dalam hidup saudara. Setialah pada prosesnya. Belajarlah berdoa. Saudara mulai dari 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam. Belajarlah Pak Bu. Sehingga saudara tahu menghargai proses dalam setiap hidup saudara. Saudara, kalau ada seorang orang tua, parents, yang mendapatkan harta karena hasil kerja kerasnya. Ya Bapak Ibu Saudari, mereka lebih menghargai setiap apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup mereka daripada anak-anak yang diwariskan harta oleh orang tua mereka. Ya, karena orang tua lebih tahu bagaimana sakitnya prosesnya mendapatkan itu semua. Sehingga terkadang mereka lebih bijak daripada setiap anak-anak yang diberikan. Ya Bapak Ibu Saudari, asupan warisan. Saudara lihat, banyak yang terjadi benturan dalam setiap warisan-warisan daripada orang tua. Apalagi mereka yang menerima warisan, Pak Bu. Ya, dan apalagi mereka yang karakternya tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Pasti pikirannya cuma mengenai uang, uang, dan uang. Tidak menghargai setiap proses hidup yang orang tuanya pernah lakukan. Sehingga menghasilkan itu dalam setiap kehidupan keluarga mereka. Biasanya uang-uang yang diperoleh dengan cara-cara demikian dihabiskan secara cepat Pak Bu. Tiba-tiba nguap saja. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena banyak anak-anak tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Tapi kalau hidup di dalam takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan mentalitas juga. Untuk apa? Mengelola dengan baik setiap hal-hal demikian. Inilah ketiga tantangan. Bagaimana generasi ini sulit untuk membaca Alkitab. Ada budaya membaca sekilas, ada terdistraksi dalam hal-hal digital. Sehingga orang-orang Bapak Ibu Saudari teralihkan hidupnya dari duduk diam di hadapan Tuhan kepada handphone masing-masing. Dan yang ketiga, mentalitas instan.
ya untuk bertumbuh dalam kerohanian, tidak bisa. Saudara, inilah tantangan generasi kita. Yang kedua, kita mau belajar bagaimana strategi Alkitabiah untuk generasi ini, untuk generasi medsos, generasi pendek ini, Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, ingat baik-baik, TikTok itu dan sejenisnya itu sebagai microwave, Bapak Ibu Saudari. Seperti microwave, cepat, ya pengen cepat, tapi kemudian dangkal, Pak Bu. Ya saudara bisa dapatin informasi cepat, tapi dangkal. Itu microwave itu seperti itu, memasak dengan cepat, tapi belum tentu sehat yang dimasak. Ya Bapak Ibu Saudari. Sedangkan firman Tuhan itu slow cooker, lambat tetapi dalam. Walaupun dimasak butuh proses, mungkin ada 10 menit, setengah jam, ya 1 jam, saudara olah-olah itu bumbu, lalu kemudian saudara masak di dapur, ya. Dalam setiap kehidupan saudara, walaupun ada proses yang cukup lama di sana, saudara tetapi bisa sehat. Karena saudara memperhatikan, mesti dicuci dulu sayurnya, mesti dipotong-potong dulu, kalau ada ulet saudara bisa bersihkan. Ya, minyaknya saudara tahu minyak yang baru atau minyak yang lama. Kalau udah lama saudara ganti, kemudian saudara ganti dengan minyak yang baru. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam proses memasak itu, saudara tahu, saudara akan menghasilkan masakan yang enak, berkualitas, yang juga sehat. Amin. Khususnya ibu-ibu. Nah firman Tuhan juga demikian. Slow cooker, yang artinya dia lambat. Ya Bapak Ibu Saudari, kita kunyah secara mendalam dalam setiap kehidupan kita semua. Kita bertekun di dalamnya. Seolah-olah merasa kita seperti tidak berprogres. Padahal Bapak Ibu Saudari, sedikit demi sedikit dia berprogres. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, nanti kalau sudah 1 tahun kelihatan progresnya. Makanya Bapak Ibu Saudari tonton channel Pastor Deso dari awal, pertengahan sampai akhir. Ya, jangan tonton cuma sekali, tontonlah berkali-kali. Sehingga saudara tahu setiap spirit yang hadir di channel ini. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga saudara bisa bertekun. Ketika saudara dan saya ya rindu bagaimana strategi Alkitabiah untuk generasi ini. Saudara ingat baik-baik, Ezra itu bertekun dalam kitab suci. Dalam Ezra pasal 7 ayat yang ke-10. Ezra pasal yang ke-7 ya, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara, Ezra memiliki tekad untuk meneliti firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya di generasi ini? Apakah saudara bertekad untuk meneliti, bertekun dalam setiap kitab suci yang saudara miliki? Saudara enggak apa-apa, walaupun saudara mungkin membaca masih belum mengerti, ya bacalah terus. Masih belum memahami, tetapi setidaknya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara pelan-pelan nanti saudara akan memahami. Apalagi ketika saudara mendengar yang Pastor Deso sampaikan setiap harinya. Sehingga saudara bisa memahami, nanti bisa rangkai Bapak Ibu Saudari. Oh iya, waktu itu aku membaca kisah ini. Saudara masuk dalam pikiran saudara. Oh iya, waktu itu ada kisah ini. Saudara masukkan lagi. Jadi seperti saudara sedang merangkai puzzle dalam setiap pikiran saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah strategi pertama. Ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan. Saudara tahu walaupun slow cooker, tetapi ingat baik-baik, saudara bisa bertumbuh di dalamnya dengan sehat. Ya, gak seperti microwave. Ya kalau TikTok itu seperti itu. Nah sama podcast itu juga demikian Pak Bu. Seringkali hanya yang wow saja. Ya di dalam setiap hidup mereka. Karena tujuan mereka ya tontonannya viral. Kalau tujuannya tontonan viral Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apalagi kontennya setiap hari dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu Saudari dipastikan pasti kualitas-kualitas yang diberikan. Pokoknya yang penting hanya viral. Bukan mengenai isinya lagi Pak Bu. Maka kita belajar, ayo gunakan Bapak Ibu Saudari slow cooker approach. Pendekatan secara ya Bapak Ibu Saudari seperti slow cooker ini. Memasak walaupun lambat berproses tetapi mendalam yang dihasilkan sehat.
Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, strategi Alkitabiah untuk generasi pendek ini. Saudara, gunakanlah teknologi dengan bijak. Saudara bisa menggunakan aplikasi Alkitab dengan renungan harian. Yaitu banyak, bisa YouVersion, bisa Logos, bisa Alkitab elektronik. Ya Bapak Ibu Saudari, bisa Sabda. Saudara bisa mendownload hal-hal itu di handphone saudara. Ya, saudara bisa renungkan. Setiap ayat-ayat firman Tuhan yang dihadirkan oleh aplikasi-aplikasi ini setiap harinya kan ada Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa lihat bagaimana renungan-renungan harian yang mereka sampaikan. Atau mungkin ayat-ayat Alkitab yang ditampilkan setiap hari. Gunakan teknologi dengan bijak. Kalau ada aplikasi Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudari gunakan. Untuk mendukung pertumbuhan iman saudara juga. Ya, gunakan 1 ayat, 2 ayat. Yang direnungkan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, gunakan 1-2 ayat yang direnungkan untuk sepanjang hari itu. Gak apa-apa Pak Bu, mungkin sepotong-sepotong. Tetapi ingat, bukan untuk saudara memiliki doktrin-doktrin tertentu dalam setiap hidup saudara. Saudara sedang merangkai sekali lagi puzzle dalam setiap hidup saudara. Saudara mungkin baca Mazmur 119 ayat 15. Mazmur 1 ayat yang pertama. Ya, saudara rangkai itu nanti dalam setiap hidup saudara. Sehingga saudara mulai memahami apa yang dihadirkan di dalam setiap kehidupan saudara lewat pembacaan perenungan firman Tuhan. Gunakan teknologi dengan bijak. Yang ketiga Bapak Ibu Saudari, jangan hanya menginstal ya teknologi-teknologi tadi, aplikasi-aplikasi yang gak jelas. Tiba-tiba rekening saudara ludes semua. Ada yang demikian Pak Bu, karena kita sembarangan klik, kita sembarangan download dalam setiap kehidupan kita semua. Ya gunakan teknologi dengan bijak. Yang ketiga Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana strategi Alkitabiah untuk generasi ini? Selain tadi menggunakan ya Bapak Ibu Saudari slow cooker approach. Yang kedua gunakan teknologi dengan bijak. Yang ketiga tidak harus Bapak Ibu Saudari ya 1 pasal setiap hari, tidak harus. Saudara bisa menggunakan Alkitab dalam potongan-potongan kecil. Gak apa-apa 1-2 ayat, 2-3 ayat, 3-5 ayat. Gak apa-apa Pak Bu, baca. Sama seperti saudara nonton TikTok 15 detik, 20 detik, 30 detik, 1 menit. Gak apa-apa Pak Bu. Nanti saudara bisa merangkai setiap firman Tuhan itu sebagai puzzle tadi. Ya, baca secara perlahan. 2-3 ayat kalau saudara baca secara perlahan. Lalu kemudian saudara tanya, apa pesan Tuhan untuk saya hari ini? Melalui 2-3 ayat itu. Atau 3-5 ayat, potongan-potongan ayat itu. Apa pesan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara yang bisa diambil? Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian ketika saudara sudah bertanya apa pesan Tuhan dan saudara sudah mendapati pesan Tuhan itu, saudara jadikan firman itu hidup di dalam hidupmu. Bukan untuk dihafal ya Pak Bu, ingat baik-baik, bukan untuk dihafal. Tapi boleh nggak Pak Pendeta dihafal? Ya boleh-boleh saja. Tetapi ingat firman Tuhan yang kita renungkan untuk kita hidupi dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang membedakan orang-orang yang menghafal ayat Alkitab dengan orang-orang yang Bapak Ibu Saudari merenungkan firman Tuhan untuk menghidupinya. Kalau saudara membaca Alkitab, membaca ayat, yaitu untuk apa Bapak Ibu Saudari? Untuk menghidupi di dalam setiap kehidupan saudara. Ingat baik-baik, inilah strategi yang bisa saudara ambil. Saudara bisa membaca Alkitab dalam potongan-potongan kecil. Ya, dalam setiap hidup saudara. Gak apa-apa baca. Nanti apa yang saya tampilkan lewat ayat demi ayat, saudara mau baca di rumah saudara, silakan saudara baca potongan-potongan kecil itu. Sehingga nanti saudara bisa merangkai, oh iya, Ezra ternyata bisa ya. Dia membaca juga loh Alkitabnya. Dia meneliti juga loh Alkitabnya. Ya, kalau tadi kita baca, dia meneliti Taurat Tuhan, melakukannya serta mengajar. Wah, Bapak Ibu Saudara, dia punya tekad. Saya juga mau punya tekad seperti Ezra untuk merenungkan firman Tuhan. Pokoknya minimal 1 tahun ya, Alkitab itu selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Ya Bapak Ibu Saudara, baca. Jangan suka nonton radio, ya dengar radio, dengar televisi. Jangan Pak Bu. Ya saudara mendingan tonton atau dengar ayat Alkitab. Kan juga ada Alkitab yang bisa bersuara. Bapak Ibu Saudari ya.
di handphone saudara? Bisa kok. Alkitab bersuara, ada audionya. Ya saudara tinggal dengar sambil saudara masak, sambil saudara di kantor, sambil saudara berbisnis, sambil saudara ke kantor, ya mungkin macet-macetan, baca. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Ini yang saudara perlu lakukan ketika saudara dan saya rindu memiliki strategi Alkitabiah. Ya nggak apa-apa slow cooker. Ya dalam setiap hidup saudara, saudara merenungkan secara perlahan demi perlahan, no problem. Lalu kemudian saudara gunakan teknologi dengan bijak. Dan yang terakhir saudara renungkanlah firman Tuhan dalam potongan-potongan kecil. Kadang saya juga suka ya, ketika ada hosti dalam perjamuan kudus itu kan ada hosti yang ada ayat-ayatnya Pak Bu. Jadi ketika sebelum saya mengambil perjamuan kudus itu, ya saya sampaikan kepada umat. Saya senang tuh saya baca sedikit. Ya sebelum saya angkat saya baca. Terkadang Bapak Ibu Saudara, dari setiap ayat-ayat yang saya ambil di hosti itu mengena dalam setiap kehidupan saya. Betul Pak Bu, nggak bohong. Itu mengena dalam setiap kehidupan saya. Saya lagi menghadapi apa dalam musim itu. Ternyata ayat itu menguatkan saya. It's no problem, nggak apa-apa Pak Bu. Sehingga saudara bisa terberkati. Ya dalam potongan-potongan kecil itu. Itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi jangan jadikan itu landasan doktrin saudara. Ya untuk mengenal Tuhan. Saudara nggak bisa dijadikan 1-2 ayat untuk menjadi landasan doktrin, tidak. Tetapi untuk apa Bapak Ibu Saudari? Minimal setiap potongan-potongan kecil itu menguatkan iman saudara setiap waktu. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Di dalam setiap kehidupan saudara. Karena saudara ketika kita mengambil, bukan satu kebetulan dari roti yang banyak itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kadang saya juga senangnya beli roti itu yang ada ayatnya. Buat jemaat-jemaat yang kami layani. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, selain saudara belajar tadi yang kedua mengenai strategi Alkitabiah untuk generasi yang pendek ini. Saudara yang ketiga, saudara seperti teladan Yesus. Firman yang hidup di dunia yang sibuk. Saudara walaupun saudara sibuk di tengah-tengah dunia saudara. Tetapi biarlah saudara terlebih rindu untuk menghidupkan firman dalam hidup. Yesus itu ya Bapak Ibu Saudari, Yesus itu hidup di zaman juga yang sibuk. Orang berdesak-desakan, pelayanan tiada henti dalam setiap kehidupannya. Tetapi dia bangun pagi-pagi untuk menyendiri dengan Bapaknya. Dia bangun pagi-pagi untuk bersekutu dengan Bapaknya. Saudara ayo bangunlah pagi-pagi. Ya Bapak Ibu Saudari, kenapa saya nggak hadir jam 5 pagi? Karena itu doa pribadi saya bersama dengan Tuhan. Bersama dengan istri saya. Itu waktu spesial, waktu khusus. Saya bangun pagi-pagi. Bapak Ibu juga demikian, gak apa-apa. Mungkin hari ini bisa bangun pagi, besok belum bisa. Sampai nanti terbiasa bangun pagi. Ya Bapak Ibu Saudari, waktu spesial saudara 4:30, jam 5. Untuk berdoa dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Nanti jam-jam 7:15an saudara tontonlah channel Pastor Deso. Bagi yang mau, bagi yang rindu. Bagi yang gak rindu gak apa-apa Pak Bu. Ya saya sudah sampaikan. Kalau channel ini memberkati saudara, tontonlah. Hidupilah setiap apa yang direnungkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya di channel ini. Dan bertekunlah di dalamnya. Tapi kalau saudara rasanya gak terberkati, saudara cari channel-channel yang memberkati imanmu. Supaya saudara dan saya terus dipandu dalam hidupmu dalam firman Tuhan. Bukan hanya sekedar saudara didoakan. Pak, Bu, ingat ya, mujizat itu dalam setiap hidup saudara, itu seperti tanda. Saudara mau jalan dari misalkan Jakarta ke Bogor. Saudara di jalan tol nanti di daerah Cibubur, saudara lihat, oh Bogor itu masih jauh, masih nanti Bogor masih lurus, ya, tandanya ada di situ. Ya Bapak Ibu Saudara, saudara nggak perlu keluar tol ketika saudara melihat tanda Bogor itu. Ya kalau dari Jakarta, sama mujizat itu demikian. Saudara mujizat itu hanya tanda, supaya apa saudara? Mengenal tujuan saudara, ya mengenal tujuan hidup saudara, yaitu di dalam Tuhan. Jadi mujizat itu bukan akhir, bukan pencarian kekristenan saudara, bukan Pak Bu. Ya ingat baik-baik. Tetapi mujizat itu hanya tanda supaya saudara tahu bahwa oh arah Bogor ke sana, oh arahnya surga ke situ. Oh Yesus itu ada di sana. Sehingga saudara makin semakin yakin dalam setiap hidupmu.
Tapi jangan cari-cari tanda. Ya, jangan cari-cari tanda dalam setiap kehidupan kekristenan saudara. Karena saudara kalau cari tanda, ya Bapak Ibu Saudari, saudara akan datang sama pendeta-pendeta hanya untuk didoakan supaya terjadi mujizat dalam hidupmu. Kalau nggak terjadi mujizat, nanti kamu sakit hati lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti kamu kecewa lagi sama Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau hadir puji Tuhan. Kalau tidak hadir, Bapak Ibu Saudari ingat baik-baik, bukan itu tujuan kita. Ya, saya bukan bilang nggak boleh didoakan. Silakan saudara yang mau didoakan. Tetapi saya hanya sampaikan, saudara pun sebagai orang percaya ada kuasa yang sama dalam hidup saudara dan saya untuk berdoa, menghadirkan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Karena kita punya kuasa yang sama, Roh Kudus yang diberikan kepada setiap anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, Yesus hidup di zaman yang serba sibuk, tetapi dia juga bisa bersekutu dengan Bapaknya. Dia mengutip kitab suci di tengah-tengah pencobaannya. Bahkan Tuhan Yesus mengutip-ngutip loh setiap ayat-ayat untuk melawan setiap pencobaan oleh si jahat di dalam setiap kehidupannya. Saudara bisa baca itu di dalam Matius pasal 4. Bagaimana dia mengutip ketika iblis menghadirkan pencobaan ini, dia mengutip ayat. Hadirkan lagi pencobaan ini, dia ngutip lagi ayat. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari tidak salah. Di dalam setiap kehidupan saudara, untuk apa? Sebagai senjata. Ya, sebagai senjata, alat peperangan rohani. Supaya saudara mengalahkan tipu muslihat iblis dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Supaya saudara sadar di dalam kehidupanmu. Ya, dimanapun kita berada. Yesus bangun pagi-pagi. Kata Yunaninya Bapak Ibu Saudari, proi enikos. Proi enikos. Yaitu dia untuk menyendiri. Saudara, ini menunjukkan prioritas, bukan sekedar kesempatan. Saudara, dia tahu walaupun dia diberikan kesempatan untuk melayani umat, tetapi prioritas dia adalah menyenangkan hati Bapaknya. Makanya pelayanan itu Bapak Ibu Saudari bukan berdiri di mimbar. Bukan berdiri sebagai worship leader, bukan berdiri sebagai singer, pemain musik, bukan Pak. Pelayanan itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sedang melayani hati dan perasaan Tuhan setiap waktu. Saudara sedang melayani perasaan Tuhan setiap waktu. Jadi saudara mau berdiri di mimbar atau enggak, saudara mau di gereja atau enggak, semua setiap waktu-waktumu, saudara sedang melayani perasaan Tuhan. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudari, kalau saudara nggak mendapat jadwal dalam pelayanan di gereja, nggak masalah. Nggak masalah Pak Bu. Karena itu bukan tujuan kita. Ya, kadang kita pelayanan di gereja pun Bapak Ibu Saudari, saudara mungkin bertanya juga, saudara melayani hati Tuhan atau melayani hati pendeta. Itu beda Pak Bu. Ya, dalam setiap hidup saudara. Saudara harus temukan itu dalam setiap perjalanan hidupmu sehari-hari. Milikilah disiplin waktu. Ketika saudara mau menghidupi firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang sibuk, miliki disiplin waktu, bangunlah pagi-pagi. Jika Yesus saja butuh waktu khusus dengan Bapa, apalagi saudara dan saya. Amin. Apalagi kita. Aduh Pak Bu, kita butuh banget waktu-waktu khusus dengan Allah kita semua. Saudara bisa mulai bangun pagi. Ya, saya pernah ajarkan micro prayer. Ya, saudara bisa micro prayer itu doa-doa yang mungkin saudara ucapkan itu 1-3 menit, 3-5 menit. Micro prayer. Ya saudara pernah dengar ya kata micro sleep. Tidur tapi kayak gak tidur gitu ya. Tiba-tiba kita bisa gitu Bapak Ibu Saudari. Itu micro sleep. Kalau micro prayer Bapak Ibu Saudari, saudara berdoa yang disengaja. Saudara berdoa 1-3 menit. Mungkin saudara lagi ngantri di bank, berdoalah. Mungkin saudara lagi jalan ke pasar, berdoalah. Mungkin saudara lagi macet-macetan di jalan, berdoalah. No problem, 1-3 menit, saudara berdoalah. Mungkin saudara lagi menyiapkan makanan di rumah saudara sambil goreng-goreng, masak-masak, berdoalah. Micro prayer. Ya Bapak Ibu Saudari. Amin. Jadi jangan tinggalkan doa-doamu. Disiplinlah ya dalam waktumu, Bapak Ibu Saudari. Sehingga saudara dapat menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Yang berikutnya saudara, jadikan firman Tuhan selain saudara tadi memiliki kedisiplinan waktu,
supaya firman yang hidup itu dihadir di tengah-tengah duniamu yang sibuk. Saudara, yang kedua, saudara jadikan firman Tuhan sebagai senjata. Ya, sebagai senjata. Tadi saya sampaikan Yesus saja mengutip ya di dalam setiap kehidupannya. Dia mengutip Ulangan 8 ayat 3. Ya, kita baca Ulangan 8 ayat 3. Ketika ada godaan daripada si iblis dalam setiap kehidupan Tuhan Yesus, ketika dia dicoba di padang gurun, ya Bapak Ibu Saudari ya, di sebuah gunung. Saudara, lalu kemudian di Ulangan 8 ayat 3 dikatakan demikian. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini yang disampaikan Tuhan Yesus kepada si iblis, Bapak Ibu Saudara. Bahwa manusia bukan hidup dari roti, tetapi hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, Yesus pun mengutip ya ayat untuk melawan godaan si jahat. Ini menunjukkan kuasa firman di dalam setiap kehidupannya. Selain tentunya Bapak Ibu Saudari, dia mengingatnya, dia juga menghidupi setiap firman Tuhan itu dalam setiap hidupnya. Jadikan firman sebagai senjata. Kalau saudara khawatir, ya, saudara gunakan 1-2 ayat untuk menguatkan iman. Makanya renungkan, gak apa-apa. Ya, saudara merenungkan 2, 3, 5 ayat. Daripada saudara baca banyak-banyak terus kemudian saudara lupa semua juga. Buat apa Pak Bu? Ya, saudara baca 5 pasal, 10 pasal, ya lupa juga. Mendingan saudara 3-5 ayat saudara renungkan baik-baik sampai saudara mengingat itu. Ketika ada godaan datang dalam hidup saudara, saudara mengingat ayat yang 1 tahun saudara pernah baca dulu, pernah renungkan dulu, dan akhirnya hadir dalam setiap pikiran saudara untuk menghalau setiap godaan si jahat. Ketika dihadirkan untuk korupsi, tapi saudara tahu gak boleh korupsi, saudara hadirkan ayat firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara, bahwa ketika saudara korup, ngengat dan karat, ingat ya, itu akan menghabiskannya. Tetapi saudara tahu bahwa saudara bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara jadi bisa mendownload setiap ayat-ayat itu. Dari manapun Bapak Ibu Saudara, dari teks itu ada. Mungkin ada di dalam Kolose, mungkin ada di dalam Roma, mungkin ada di dalam Matius, mungkin juga ada di Wahyu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, no problem. Hafalkan mungkin ayat dalam setiap hidup saudara untuk saudara hidupi. Sebagai apa? Sebagai perlengkapan senjata rohani dalam hidup saudara. Ya, jangan hafalkan kemudian saudara tidak mengerti. Hafalkan untuk saudara mengerti dan hidupi. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara, saudara bisa lihat bagaimana saudara menggunakan media sosial. Coba perhatikan lagi TikTok time versus Bible time. Lebih banyak mana? Ya, lebih banyak TikTok time, media sosial time, atau Bible time? Dan bandingkan waktu-waktu harianmu di media sosial dengan saudara membaca Alkitab. Lebih banyak mana? Ayo. Saudara jujur, saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya. Ya, saudara challenge diri saudara. Sepanjang mungkin 21 hari, mungkin sepanjang minggu, mungkin sepanjang 31 hari Bapak Ibu Saudari. Komitmenlah. Sebelum tidur atau ketika bangun tidur, bacalah minimal 1 pasal. Ya, 1 pasal 3-5 ayat juga gak apa-apa Pak Bu. Bacalah 1 pasal per hari. Lalu bagikan insight-insight itu di dalam media sosial yang kalian miliki, dalam status-status WA kalian mungkin. Bagikan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin ada orang yang bergumul dalam keluarga besarmu. Kemudian ketika melihat saudara juga bergumul dan saudara mendapatkan ayat firman Tuhan itu, mereka pun dikuatkan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo challenge diri saudara. Baca Alkitab 21 hari tanpa jeda, tanpa bolong sepanjang hari. Amin. Challenge diri kita. Baca Alkitab sepanjang tahun supaya semua selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Challenge diri saudara. Ya. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudari. Saudara, ketika saudara sudah merenungkan firman Tuhan, ya, jangan lupa untuk berdoa. Ya, untuk berdoa. Tuhan, ubahlah kebiasaan scrollku dari men-scroll like menjadi mencari wajah-Mu. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menguduskan setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini,
Suatu hari nanti Pak Bu, TikTok mungkin akan hilang. Tren itu akan berlalu. Mungkin, ya Bapak Ibu Saudari, media sosial akan hilang, akan berganti. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudari. Dulu mungkin tahun 70-an apa trennya? Oh, musik-musik jenis ini. Tahun 90-an trennya ada lagi. Tahun 2000-an trennya ada lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, tren sekarang media sosial. Nanti tren 10 tahun ke depan mungkin sudah tidak tren lagi media sosial. Sudah banyak orang meninggalkannya. Tetapi ingat baik-baik, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Pilihan ada di tangan saudara. Mau menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sementara, atau saudara mencintai firman yang kekal di dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, hari ini Yesus tidak bertanya berapa banyak followersmu, tetapi sudahkah kau ikut aku? Tuhan tidak bertanya di dalam setiap kehidupanmu berapa jumlah hartamu. Sudah seberapa banyak pencapaian-pencapaianmu di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Kemarin saudara ketika kita membaca koran, ada petinggi di Indonesia yang meninggal, ya, umurnya 90 tahun. Namanya Pak Kwik Kianji, ya, baru berpulang Bapak Ibu Saudari. Siapa yang tidak kenal beliau? Mungkin rata-rata orang yang hidup Bapak Ibu Saudari di Indonesia tahu siapa beliau. Tetapi Bapak Ibu Saudari, karena salah satu jemaat kami juga ada di sana bekerja. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, harta tidak bisa kita bawa mati. Jabatan tidak bisa kita bawa mati dalam setiap hidup kita semua. Semua pencapaian-pencapaian kita semua selama kita hidup, semua akan sirna. Dan saudara akan masuk di ruang-ruang kekal keabadian saudara. Dan doa saya, Bapak Ibu, hanya firman Tuhanlah yang kita bawa di dalam jiwamu. Ya, kemarin saudara sudah belajar, ya, apa yang dihadapi manusia ketika mereka mati. Kemarin sudah kita belajar. Kalau saudara mau menonton, saudara tontonlah di channel YouTube saya. Saudara bisa lihat di sana, sehingga saudara bisa tahu apa yang dihadapi manusia ketika mereka mati. Apa yang terjadi ketika saudara dan saya mati. 5 menit awal apa yang terjadi. Saudara bisa lihat, tonton kembali apa yang saudara, ya, Pastor Deso sampaikan. Tetapi ingat baik-baik, pada kesempatan pagi hari ini, saudara, mari berilah dia bukan sisa waktu kita semua, tetapi biarlah saudara yang dikasih oleh Tuhan, berikan dia hidup saudara sepenuhnya, seutuhnya buat Tuhan. Karena hanya di dalam Yesus saudara dan saya menemukan makna kehidupan yang sesungguhnya. Bukan di layar ponsel saudara, bukan di tontonan Netflix saudara, bukan di TikTok saudara, tetapi di dalam karya salib Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk lebih setia kepada Tuhan, lebih setia kepada Tuhan daripada gadget kami semua. Bapak, ampuni kami ketika kami lebih hafal lagu dunia daripada firman-Mu dalam hidup kami. Ubahlah hati kami semua. Tuhan Yesus, buatlah kami rindu akan Engkau, seperti rindu mengecek notifikasi dalam handphone kami mungkin, ya Allah. Biarlah Tuhan lebih lagi kami rindu Tuhan, untuk rindu akan hadirat-Mu, untuk rindu akan bersekutu di dalam Engkau, untuk rindu mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk men-scroll kebenaran-Mu setiap waktu, lebih dari sekedar timeline. Jadikanlah Alkitab kami Tuhan aplikasi terpenting dalam setiap hidup kami. Dan biarlah hari ini menjadi titik awal di mana kami memutuskan, mulai pagi ini Tuhan, mulai saat ini kami akan memberi waktu kami yang terbaik, bukan sisa waktu kami. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Tuhan berkati setiap keluarga, Tuhan berkati setiap pribadi lepas pribadi kami semua. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Tuhan memberkati setiap rumah tangga kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga kami, orang tua kami, mertua kami, orang-orang yang kami kasihi, anak-anak kami, pasangan kami. Tuhan memberkati. Apapun yang kami perbuat, biarlah Tuhan Engkau buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, rahmati setiap pekerjaan kami semua, rahmati tubuh kami, berikan kekuatan kesehatan yang sempurna bagi setiap mereka semua. Terlebih jiwa kami boleh terus disegarkan dan dibersihkan setiap hari. Terima kasih Bapakku, kami mengucap syukur. Biarlah setiap kami selalu belajar menjadi pendukung-pendukung bagi kerajaan Allah, menjadi rekan sekerja Allah dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih buat firman-Mu yang terus menguatkan kami
Sehingga kami boleh terus diingatkan Tuhan, untuk menjadi generasi yang terus merenungkan firman Tuhan. Walaupun kami hidup di era TikTok generation maupun medsos generation, tapi kami rindu, biarlah kami terus Tuhan menikmati firman Tuhan di zaman yang menghadirkan hal-hal yang pendek dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur demi nama Anak Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami dengan berkat jasmani dan tambah-tambahkan berkat rohani dalam setiap kehidupan kami semua. Usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami boleh diberkati. Tuhan yang selalu memulihkan ketika kami ada di dalam channel ini setiap hari. Terima kasih ya Bapakku, terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa kami yang di sorga. Terima kasih Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudari yang diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang terberkati,